Tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 131 Aremania masuk ke tahap penyidikan. Hingga saat ini masih belum jelas siapa yang memerintahkan polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton hingga menyebabkan kepanikan luar biasa. Narasi yang muncul beragam tetapi masih belum menjawab penyebab utama. Langkah pemerintah membentuk tim gabungan investigasi harus diapresiasi memang, tapi semua pihak mengharapkan ini tidak berlarut-larut dan harus segera diperjelas terutama kepada pihak keluarga. Kita bahas bersama narasumber sore hari ini sudah bergabung adalah Armando yang merupakan saksi mata yang berada di stadion pada 1 Oktober 2022 dan juga ada Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Saya sapa dulu Mas Armando, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Terima kasih atas waktu Anda Mas Armando. Mas Valdo, selamat sore. Halo sore Mbak Putri, Mas Armando, Assalamualaikum. Sore, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Armando terlebih dulu. Mas Armando, pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam. Anda kehilangan saudara Anda dalam peristiwa ini ya? Ya, benar. Ya, kami semua ingin menggali lagi karena kami semua ingin mendapatkan perspektif sudut pandang dari sebanyak-banyaknya saksi mata. Pada saat peristiwa terjadi, Anda berada di titik mana dan apakah Anda juga merasakan atau terkena lemparan gas air mata itu, Mas Armando? Saya saat itu berada di tribun VVIP ya tepatnya ya. Jadi saya posisinya tepat di tengah. Ya. Di tengah. Jadi saya bisa menyorot di keseluruhan stadion ya, keseluruhan stadion kanan kiri juga terlihat jelas. Untuk mengenai efek sendiri, saya juga terkena efek di tribun VVIP karena hembusan angin ya, gas air mata tadi berembus ke arah kami, itu pasti juga ada efeknya. Mas Armando, kalau misal sekarang kemudian banyak sekali beragam versi kronologi muncul ya. Kita tahu kemudian mungkin ada narasi-narasi baru yang dimunculkan. Tapi kami ingin mendengar dari versi Anda yang berada di lokasi kejadian. Bagaimana ini semua awal mulanya terjadi? Ya, sebelumnya waktu itu ya, saya kan waktu itu kebetulan memang video sebelum pertandingan usai dan sampai kejadian itu saya ada videonya, Mulai pemain Persebaya masuk ke lorong ganti itu pun saya video saya ada. Ya. Jadi waktu itu kejadian peluit panjang emang benar adanya teror selama 90 menit untuk tim Persebaya emang adanya karena kan kita pertandingan bola ya. Dan itu rival juga bagi tim Arema. Dan itu kejadian waktu itu saat pertandingan peluit panjang dibunyikan, pemain Persebaya waktu itu udah bergegas dengan tim staf lari ke lorong ruang ganti. Saat itu juga pemain Arema tidak kunjung masuk ke ruang ganti ya. Jadi karena mungkin meratapi kekalahan itu tadi, ada yang jongkok, sedih segala macam, akhirnya mereka bangkit berdiri membuat lingkaran di tengah lapangan. Dan akhirnya waktu sempat hening sejenak merenungkan, terus akhirnya menghampiri di tribun ekonomi, tepatnya di tribun papan skor ya. Dan saat itu pemain melakukan permohonan maaf ke supporter dengan tangan seperti ini ya, tangan seperti ini mengucapkan permohonan maaf atas kekalahan tim Arema atas Surabaya dengan skor 2-3. Dan saat itu juga ada beberapa oknum yang turun dari tribun ekonomi. Sebenarnya mereka turun itu bukan mau berbuat anarkis. Dan video itu juga udah saya kantongin semuanya gitu loh. Dan saya cermati, saya setel berulang-ulang. Tidak ada satupun supporter yang istilahnya mengayunkan tangan ke pemain untuk memukul. Sekarang dipikir dengan logika, supporter mana yang mau memukul pemain tim kebanggaannya sendiri? Jadi nggak ada tekan anarkis atau supporter Arema yang turun pada waktu itu nggak ada. Jadi intinya pemain yang turun itu ingin menyapa pemain, ingin mengeluarkan unek-uneknya kepada pemain mungkin ya, karena apa kalah atau segala macamnya, kepingin menyapa, kepingin merangkul, ada yang kepingin foto, mungkin ada juga yang ingin berebut jersey segala macam ya ke pemain ya. Dan
saya menyoroti juga video itu udah saya kantongin juga semuanya. Pemain yang terakhir yang masuk ke lorong ruang ganti adalah Maringga, dan itu nggak ada. Maringga juga nggak menerima teror dari pemain, pemukulan atau segala macam. Kalau saya cermati dari video yang saya video di handphone saya sendiri itu nggak ada. Jadi benar-benar pure Arema itu ingin mengeluarkan unek-uneknya, kepingin menyapa, kepingin foto. Tetapi di saat itu karena emang udah deket dengan lorong ruang ganti, mungkin perspektif dari pihak keamanan itu mungkin memang udah membahayakan pemain ya. Mungkin pemikiran dari keamanan sendiri bisa jadi Arema mungkin bisa saja nekat untuk menerobos ke ruang ganti atau apa. Saya juga nggak tahu instruksi dari pimpinan aparat sendiri, saya juga nggak tahu ya, karena itu yang tahu juga dari pihak aparat sendiri apa yang diinstruksikan oleh pimpinan waktu pada saat itu. Dan pada waktu itu kerumunan massa udah begitu banyak di depan lorong ruang ganti pemain ya. Dan waktu itu juga akhirnya dipukul mundur oleh pihak aparat, dan pemukulan, tendangan itu terjadi emang. Dan itu kami juga sudah melihat videonya. Kami juga sudah melihat videonya beberapa kali. Kemudian Anda melihat atau Anda mengetahui saudara Anda berada di titik mana yang kemudian menyebabkan ia kehilangan nyawanya, Mas Armando? Untuk saat itu kan saya waktu itu nonton di tribun VVIP. Saudara saya awalnya nggak tahu kalau dia itu emang mau nonton bola, saya nggak tahu. Jadi dia ada di tribun ekonomi. Foto terakhir dia itu di tribun ekonomi di kisaran gate 13 ya, 12-13. Itu di mana pintu dari hasil informasi yang rekan-rekan kami kumpulkan di lapangan, di pintu 11, 12, 13, 14 itu adalah pintu-pintu yang tidak terbuka, betul? Begitu Mas Armando? Benar, karena saya akhirnya bertemu dengan rekan-rekan yang ada waktu itu nonton di gate 12, 13, 14. Oke, baik. Saya ke Mas Faldo sekarang. Mas Faldo, sudah banyak sekali informasi saksi mata ini kemudian muncul di lapangan. Tapi kemudian kita tahu pemerintah hari ini memang Presiden Joko Widodo berada di Malang melihat langsung kondisinya. Tapi sayang sekali pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo hanya menyinggung soal dua hal, yaitu soal pintu yang tertutup dan tangga yang curam. Sama sekali tidak ada pernyataan yang menyinggung soal ada kepanikan massa berkaitan dengan penembakan gas air mata. Mas Faldo, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Bahwa memang kami paham bahwa pendukung mengalami luka yang mendalam. Kejadian ini juga tidak mudah ya buat bangsa Indonesia. Kita semua merasakan kesedihannya. Pak Jokowi pun sedang berduka. Dan semua tentu ingin pengelolaan sepak bola kita lebih baik. IPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, bisa kita lihat dibuat melalui Kepres, melibatkan struktur, dan respon cepat dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan selain itu, mungkin juga perlu disampaikan Mbak Putri, santunan untuk korban juga diberikan untuk bersama-sama memikul beban. Dan kita pun semua merasakan kesedihan yang mendalam. Nah, saat ini kita sedang dalam proses melakukan observasi. Pak Presiden langsung juga turun ke lapangan, melihat kondisinya, mendalami dan mencoba untuk memahami ini lebih mendalam untuk perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan bersama ke depannya tentunya. Karena kan ini kita nanti kemungkinan akan sampai ke situ, melihat apa yang terjadi kemarin gitu. Jadi proses observasi yang dilakukan itu yang sedang disampaikan tadi oleh Bapak Presiden yang seperti yang Mbak Putri tanyakan. Jadi tentunya kita akan sampai ke ujung dari hasil observasi, TGIPF juga bekerja melihat apa yang terjadi kemarin gitu. Jadi di tengah suasana duka ini ya kita perlu melihat masalah ini lebih dalam gitu. Dan itu bisa
disampaikan oleh Bapak Presiden karena itu baru yang tampak hari ini. Tampak dari kunjungan dilakukan oleh Bapak Presiden ke lapangan dan kita sama-sama tahu. Oke, baik. Mas Armando, kemudian kita tahu ya, sekarang ada beberapa hal yang disampaikan atau keluhan yang kemudian disampaikan oleh Aremania. Salah satunya yang terbaru ini berkaitan dengan statement Ketua Komisi Disiplin PSSI yang mengatakan ada ditemukan 42 botol minuman keras bersegel di lokasi. Saya ingin mengetahui seberapa ketat sebenarnya untuk masuk ke dalam arena tersebut. Apakah memungkinkan? Sebenarnya kalau Ketua Pampel sendiri ya, Abdul Haris udah menginstruksikan kepada anggota sebenarnya untuk penjagaan dari setiap bit itu masuk itu udah diperiksa. Jadi kami misalkan membawa tas pun itu tas sudah dibuka. Iya. Jadi untuk masuk stadion sendiri itu ketat. Entah kejadian itu mungkin ditemukan oleh pihak PSSI segala macam temuan-temuan botol itu saya juga nggak bisa untuk menilai untuk cara memasukkannya dari mana, saya nggak bisa menilai. Jadi. Tapi yang Anda alami di lapangan adalah seluruh pemeriksaan berlangsung ketat gitu ya? Benar. Apa saja yang tidak boleh dibawa? Mungkin ada beberapa hal yang Anda bawa kemudian jangankan botol minuman keras ya, itu kan botol dari beling kan bahannya. Iya. Botol minuman itu nggak boleh masuk. Jadi dari pihak Pampel sendiri udah menyediakan kantong plastik untuk mengganti minuman-minuman yang berbahan botol ya. Botol. Baik. Ini kemudian yang menyebabkan saat ini dan kondisi di lapangan sekarang juga tadi informasi dari rekan kami di lapangan bahwa Aremania berencana untuk melakukan unjuk rasa jika dalam 7 hari setelah peristiwa tidak kunjung ada orang yang dianggap betul-betul bertanggung jawab. Kita akan bahas itu setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih bersama dua narasumber bergabung secara virtual. Ada Armando, korban atau saksi mata tragedi Kanjuruhan berada di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Dan ada Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Mas Valdo, yang kita tahu ada perkembangan sekarang. Jadi ada Aremania menggugat namanya. Dan kemudian memberikan somasi kepada salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Bagaimana tanggapan Istana soal ini, Mas Valdo? Iya, Mbak Putri dan teman-teman Aremania juga. Jadi memang kita untuk soal somasi tentu kita menghormati. Karena kan setiap pihak memiliki hak untuk hal itu. Jadi bagi kami di tengah suasana duka seperti ini, kita ingin bekerja untuk melihat masalah ini lebih dalam. Untuk perbaikan yang bisa kita lakukan bersama gitu. Karena untuk sampai ke pertanyaan yang tadi Mbak Putri sampaikan, ya tentu kita bisa menunggu gitu. Menunggu hasil observasi, menunggu hasil TGIPF. Apabila ada aspirasi dan sebagainya, ya kita tentu menghormati lagi-lagi respon cepat dari Pak Presiden akan terus berjalan, ya, dan kita hak yang dimiliki oleh semua pihak tentunya kita hormati, tapi sekali lagi dengan suasana duka seperti hari ini kita ingin bekerja untuk melihat masalah ini jauh lebih dalam karena pengelolaan sepak bola ke depan tentu menjadi tantangan yang menurut kami tidak mudah juga untuk kita capai gitu loh. Jadi ya di suasana-suasana seperti ini tentu kami ingin berhati-hati untuk melihatnya gitu. Karena ada ini Mbak Putri, ada industri penyiaran, masuk TV, PSSI, polisian, pemain juga termasuk, official team juga termasuk. Jadi ada banyak stakeholder yang terlibat gitu, supporter terutama masuk. Tentunya ini yang menjadi concern kita bersama gitu.
Oke. Baik. Terakhir saya ke Mas Armando. Mas Armando, ada perwakilan pemerintah di sini, Mas Faldo, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Armando? Sebelumnya makasih Mas Faldo ya atas undangan ini. Jadi saya mewakili rekan-rekan Aremania. Sebenarnya saya ingin menyampaikan pendapat, yaitu segera usut tuntas. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintahan, oleh pihak keamanan sendiri, aparat. Jadi mau kami yang transparan, Jadi sebelumnya kalau saya boleh cerita mundur sedikit, Kapolres Malang sendiri sebenarnya udah menginstruksikan, udah briefing ke seluruh anggota. 5 jam sebelum itu, kalau nggak salah saya lihat video itu 5 jam sebelum pertandingan udah briefing bahwa Kapolres sudah menyatakan tidak boleh ada senjata api maupun ada kekerasan. Lah, tetapi kenapa dengan kejadian yang kemarin itu sampai ada senjata api, tembakan gas air mata maupun kekerasan. Jadi itulah yang mungkin yang sangat disayangkan, dan juga yang kami lebih ingin tahu satuan dari mana. Sedangkan Polres Malang sendiri Kapolres sudah menyatakan bahwa tidak boleh anggotanya untuk membawa senjata api maupun menindak secara kekerasan ya. Yeah. Jadi itu satuan dari mana yang membawa senjata api, menembakkan gas air mata. Dan itu yang perlu diusut tuntas. Oke, baik. Itu harapannya bisa segera dituntaskan oleh TGIPF yang kemudian dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD, dan semoga kita bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu dekat. Terima kasih Mas Armando, terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Mas Faldo juga terima kasih banyak atas kesediaan Anda. Ya, baik, terima kasih.